kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang kebetulan telah disampaikan oleh rekan-rekan kita pada kolom komentar di beberapa konten kami sebelumnya. Dan mudah-mudahan harapan kami, jawaban kami itu bisa ya sedikit memberikan gambaran atau bahkan mungkin memuaskan bagi teman-teman semuanya, terutama bagi yang telah mengajukan pertanyaan di kolom komentar pada konten kami sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai pemberian multivitamin merah putih atau multivitamin plus kalsium. Pertanyaannya adalah, bolehkah multivitamin merah putih ini diberikan pada rawatan kesayangannya yang kebetulan itu sudah berusia 4 tahun, di mana pemberiannya itu adalah setiap hari. Kira-kira bagaimana, apakah boleh atau tidak? Jawabannya ini adalah menurut versi kami pribadi ya teman-teman. Jadi sekiranya itu cocok ya silahkan diaplikasikan. Kalau tidak cocok ya nanti silahkan teman-teman skip atau abaikan saja. Jadi jawabannya sekali lagi menurut kami pribadi ini adalah boleh-boleh saja atau sah-sah saja, dan yang satu lagi itu adalah tidak kami rekomendasikan. Boleh-boleh saja atau sah-sah saja, namun ada syaratnya. Ini kalau menurut kami pribadi, sekali lagi, jika rawatan teman-teman tersebut itu sedang teman-teman kondisikan untuk dibawa jalan-jalan ataupun akan dipakai sebagai pejantan. Dan tidak kami rekomendasikan pemberiannya setiap hari itu dengan maksud dan tujuan itu hanya untuk menjaga kesehatannya saja. Jadi sebagai ya katakan saja itu asupan multivitamin, mineral dan juga kalsium rutin lah. Jadi itu tidak kami rekomendasikan diberikan setiap hari jikalau maksud dan tujuannya itu hanya menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan lebih baik pemberiannya itu ya seminggu sekali ataupun maksimal seminggu 2 kali. Menurut hemat kami itu sudah lebih daripada cukup. Jadi seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Jadi silahkan diberikan setiap hari apabila memang sedang dirawat ataupun dikondisikan untuk dibawa jalan-jalan ataupun sedang dipersiapkan sebagai pejantan. Dan tidak kami rekomendasikan diberikan setiap hari multivitamin mineral plus kalsium atau vitamin merah putih tersebut jika tujuannya itu hanya untuk menjaga kesehatannya saja. Jadi untuk menjaga kesehatan itu cukup 1-2 kali saja dalam 1 minggu. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua, yakni tentang mandi malam. Bagaimana menurut kami atau menurut abang bagaimana katanya? Apakah boleh atau tidak untuk rawatan kesayangan kita itu kita mandikan pada malam hari? Sejujurnya selama ya mungkin katakan belasan tahun kami merawat rawatan kami, itu belum pernah sekalipun kami melakukan atau ya memandikan rawatan kesayangan kami pada malam hari. Karena menurut kami pribadi ya mungkin untuk rawatan jenis ini itu dirasa tidak perlulah untuk memandikannya di malam hari. Ya di samping itu juga ya terus terang kami tidak punya kesempatan atau tidak punya waktu lah untuk memandikan rawatan kami itu di malam hari. Plus juga ya ini logika sederhananya saja, kalau kita memandikan rawatan kesayangan kita, terutama yang jenis ini ya, sekali lagi terutama yang jenis ini, itu rasanya ya malah membuat rawatan kesayangan kita tersebut ya menjadi bantat, karena dia kan kedinginan pasti kalau malam hari. Kecuali ya mungkin jika kita melakukan setelah mandi itu rawatan kesayangan kita lap, kita keringkan, ya mungkin itu tidak jadi masalah. Hanya saja terus terang selama ini kami tidak pernah melakukannya karena menurut kami resikonya terlalu besar lah. Kemungkinan bisa jadi kalau kita memang tidak benar-benar pandai atau tidak benar-benar punya kesempatan untuk memanagenya, itu malah membuat rawatan kesayangan kita tersebut menjadi bantat.
Adapun yang biasa kami lakukan lebih seringnya itu adalah mengelap rawatan kesayangan kami menjelang waktu istirahat saja. Jadi sore hari menjelang waktu istirahat itu biasanya kami mengelapnya menggunakan air hangat ataupun menggunakan air rebusan daun serai. Ya kalau tidak kami lap biasanya itu hanya kami semprotkan sekedarnya saja. Yang kami lap itu biasanya ya hanya bagian ketiaknya saja ataupun bagian kakinya saja menggunakan air hangat. Ataupun kalau tidak kami lap ya kami semprot menggunakan rebusan air daun serai. Dan yang kami semprot juga sama ya, ini bagian ketiaknya, kakinya, mukanya. Ya mukanya tipis-tipis saja, plus juga seluruh badannya juga tipis-tipis saja. Karena ya seperti kita ketahui bersama, salah satu manfaat daripada air rebusan daun serai itu adalah untuk melancarkan peredaran darah, plus juga menghindarkan rawatan kesayangan kita tersebut dari gigitan nyamuk. Oleh sebab itulah biasanya ritual tersebut, penyemprotan ataupun pengelapan itu kami biasanya lakukan pada saat periode keeping and pointing. Maksud dan tujuannya mengapa ya kami lebih seringnya melakukan hal tersebut pada periode keeping and pointing, ya ini adalah agar rawatan kesayangan kami tersebut bisa ya istirahatnya itu benar-benar optimal, jadi tidak diganggu oleh gigitan nyamuk di malam hari, sehingga ya nanti harapannya tenaganya, energinya itu benar-benar full pada saat waktunya tiba. Jadi sekali lagi kira-kira seperti itulah. Jadi kami itu tidak pernah memandikan rawatan kesayangan kami di malam hari. Kalaupun mau memandikan ya tetap di pagi ataupun siang hari, dan yang pasti cuacanya itu harus benar-benar bagus ataupun ada matahari lah, dipastikan ada matahari sehingga setelah kita mandikan itu rawatan kesayangan kita bisa kering bulunya dengan maksimal lah. Jadi kalau malam hari itu rasanya ya tidak masuk logika kami lah, ya mungkin ya anggap saja ini karena keterbatasan pengetahuan kami sajalah, sehingga kami itu ya menghindari atau kayaknya jangan sampailah kami itu memandikan rawatan kesayangan kami di malam hari. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk ramaikan dan follow juga akun Meta ataupun Facebook kami yang baru saja kami buat, ini masih hangat. Ini nama akunnya, dan mudah-mudahan jika nanti ramai dan memenuhi syarat kita bisa melakukan live streaming untuk diskusi ringan bareng, terutama mengenai hal-hal yang mungkin kalau kami sampaikan melalui YouTube ini mungkin bisa berisiko terkena pelanggaran. Nah nanti sebagai salah satu jalan keluarnya, jika memenuhi syarat untuk melakukan live streaming, kita akan melakukan live streaming di akun kami Hari Barville ini pada akun Meta ataupun Facebook ya. Jadi sekali lagi mohon bantuannya, jangan lupa untuk ramaikan dan follow juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua mengenai usia yang mapan untuk rawatan kesayangan kita jika ingin dibawa jalan-jalan. Untuk usia yang mapan saat dibawa jalan-jalan ya kalau menurut kami pribadi ya sebaiknya sih 1 kali molting atau 1 kali ganti bulu lah, itu kalau menurut kami pribadi. Namun jikalau ya kalau di bawah 1 tahun itu usianya ya sebaiknya minimal itu 10 bulan lah, itu kalau menurut kami pribadi. Mengapa minimal 10 bulan? Ya ini sepengetahuan kami, sepengalaman kami, kalau rawatan kami itu sudah usianya 10 bulan, biasanya rata-rata bisa dikatakan hampir 98% itu bulunya itu sudah benar-benar optimal pertumbuhannya lah, atau sudah maksimal lah. Jadi tidak ada istilah ngerebung atau masih nyorong atau masih dalam tumbuh gitu, masih bisa tumbuh lagi. Kalau dalam bahasa kami itu nyorong, jadi tidak ada lagi bulu yang seperti itu. Jadi sudah benar-benar tumbuh, plus juga mentalnya itu juga sudah jadi ataupun rata-rata sudah bagus lah kalau ayam rawatan kami yang usianya itu 10 bulan. Hanya saja ya ini
ini dalam kacamata kami saja ya, mungkin kita bisa jadi berbeda lah. Jadi sekali lagi kalau memang cocok ya silahkan ya teman-teman aplikasikan, kalau tidak cocok ya di skip saja lah. Memang secara permainan ataupun tarian daripada rawatan yang usianya itu 10 bulan atau ya istilahnya belum sekalipun molting, itu ya memang enak ditonton tariannya ataupun permainannya. Hanya saja terkadang itu masih krusa-krusu. Jadi ketepatannya atau timingnya, terus kemudian ketepatan untuk sasarannya itu belum optimal lah kalau menurut kami pribadi. Berbeda halnya kalau sudah molting ataupun sudah ganti bulu biarpun satu kali, itu biasanya itu cenderung lebih tenang, terus bisa mengontrol, terus kemudian dia mempunyai timing yang bagus, plus juga biasanya itu ya gocekannya ataupun tariannya itu selalu pas ataupun selalu tepat sasaran. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, demikianlah teman-teman kira-kira yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada hal yang masih kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.